Oke, selamat pagi semuanya. Oke, di sini dengan saya Nafa Anggita Ardiana akan membahas mengenai jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, di sini untuk jurnal refleksi yang pertama berisi tentang revisi pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar yang dipilih, analisis artefak pembelajaran, dan juga pembelajaran bermakna. Nah, pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib yang sudah saya tempuh ketika saya mengikuti PPG Prajabatan semester 1 di Universitas Sanata Dharma. Nah, berikut yang pertama adalah review pengalaman belajar. Nah, review pengalaman belajar ini akan saya jelaskan dari beberapa topik, di mana untuk filosofi pendidikan Indonesia ini terdapat 5 topik, yaitu topik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, langsung saja untuk topik yang pertama itu mengenai perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan Indonesia itu dijelaskan dari sebelum dan sesudah kemerdekaan hingga saat ini, yaitu pada abad ke-21. Nah, dari cerita atau dari materi yang diberikan pada topik 1 ini, salah satunya juga diterangkan mengenai tokoh pendidikan Indonesia kita yang sudah kita ketahui dan kita kenal, yaitu adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi dari perjalanan pendidikannya Ki Hajar dari masa sebelum kemerdekaan. Nah, selain itu, topik ini juga memberikan kesempatan untuk merefleksikan diri mengenai alasan kenapa menjadi seorang guru dan merencanakan komitmen diri sebagai guru yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, mengenai pendidikan yang diusut oleh Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan peserta didik, sehingga kebetulan untuk kegiatan sekolah pada kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka, itu bertujuan untuk pendidikan atau pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, lanjut untuk yang topik kedua, yaitu mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kegiatan yang dilakukan memberikan tulisan reflektif mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada dasar-dasar pendidikan, serta mengetahui nilai luhur sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, lalu pemikiran Ki Hajarnya ini mengenai pendidikan, yaitu ada beberapa yang salah satunya yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Di sini kodrat yang dimaksud adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuannya untuk menuntun peserta didik ini agar mampu peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain. Jadi di sini guru itu memberikan tuntunan kepada peserta didik, memberikan arahan kepada peserta didik agar peserta didik itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan minat dan bakatnya agar mereka dapat mengasah minat dan bakat dan potensi yang mereka miliki untuk berguna untuk masa depan, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, di sini juga ada dasar pendidikan menurut Ki Hajar yang lainnya adalah sistem Among dan budi pekerti. Nah, di mana budi pekerti ini dapat diartikan perpaduan antara 3, yaitu cipta, itu adalah aspek kognitif, karsa, yaitu afektif, dan menciptakan karya, yaitu adalah psikomotorik. Selanjutnya, untuk sistem Among, itu dia menuntun. Guru itu menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat anak dan memberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk anak itu melakukan hal yang masih sesuai dengan aturan yang diberikan di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Nah, yang ketiga itu adalah topik 3, yaitu identitas manusia Indonesia. Nah, identitas manusia Indonesia ini memberikan kesempatan untuk menuliskan refleksi mengenai manusia Indonesia, mengenal identitas manusia Indonesia, baik lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan,
terus sebagai manusia Pancasila dan sebagai manusia religius, serta mengetahui pendidikan Indonesia dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Nah, di sini selain membahas mengenai identitas manusia Indonesia, kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu beragam suku, beragam budaya, dan banyak pulau di mana di setiap pulau itu memiliki ciri khas masing-masing, sehingga bagaimana caranya kita misalkan di guru dalam satu kelas itu ada beberapa perbedaan, gimana caranya kita harus bisa menyatukan semua perbedaan itu tanpa melihat latar belakang dari masing-masing peserta didik. Nah, selain itu, dalam topik ini juga memberikan contoh hal yang berhubungan dengan Pancasila pada sekolah tempat PPL yang memperhatikan identitas manusia Indonesia. Nah, tadi contohnya ketika pada saat guru memberikan pelayanan atau memberikan kesempatan kepada peserta didik itu harus menyeluruh, tidak boleh dilihat dari latar belakang peserta didik itu. Jadi guru harus menyatukan perbedaan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, selanjutnya topik 4 yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Nah, di sini diberikan kesempatan untuk membuat argumen mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia, pendidikan demi kesatuan bangsa, pendidikan dalam masyarakat Pancasila yang dihubungkan dalam 5 sila Pancasila dan juga PPP atau profil pelajar Pancasila di mana ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri merupakan salah satu tujuan pendidikan yang dilakukan atau dilaksanakan pada sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sudah kita ketahui bahwa kurikulum ini fokus berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kegiatannya itu berpusat pada peserta didik, sehingga guru hanya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu topik 5 mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini kegiatannya adalah menelaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan, khususnya memberikan kemerdekaan kepada peserta didik. Misalkan beberapa sekolah yang sudah mempraktikkan prinsip pendidikan yang memberikan peserta didik, memberikan refleksi pendidikan yang berpihak pada peserta didik, pada pendidikan abad ke-21 dan dapat diimplementasikan di sekolah tempat PPL. Selain itu, membuat aksi nyata praktik baik pada proyek perubahan yang akan diberikan di sekolah tempat PPL. Nah, jadi untuk proyek perubahan pada kegiatan topik 5 ini, kita melihat terlebih dahulu latar belakang dari sekolah tersebut. Kira-kira hal apa yang perlu diubah atau hal apa yang perlu kita rancang untuk memperbaiki atau memberikan perubahan dalam lingkungan di sekolah itu agar menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya poin 2 adalah refleksi pengalaman yang dipilih. Jadi dari 5 topik itu saya memilih salah satu topik yaitu topik 5 mengenai telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Nah, di sini topik ini penting dipelajari. Kenapa? Karena saya sebagai calon pendidik perlu mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan di sekolah dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi sebelum saya mengikuti pembelajaran ini, saya sudah pernah mengajar, saya masih menggunakan metode kontekstual, masih konvensional, metode konvensional, sehingga saya masih berpusat pada diri saya, di mana siswa hanya mendapatkan materi yang sudah saya jelaskan. Nah, kalau untuk di sini, karena memerdekakan, maka guru hanya menjadi fasilitator pada saat proses pembelajaran. Dan guru juga perlu memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sebelumnya. Nah, sehingga guru juga perlu mengetahui karakteristik dari masing-masing peserta didik, kebutuhan dari peserta didik, dan juga kemampuan awal dari peserta didik. Gunanya untuk merancang pembelajaran untuk pembelajaran seterusnya.
Nah, di sini kenapa saya memilih ini, karena saya melihat dari penggunaan alur merdeka pada topik ini. Yang pertama itu adalah mulai dari diri, dimulai dengan kegiatan menjawab refleksi mengenai pendidikan memerdekakan menurut saya, yang terdiri dari 3 pertanyaan. Selanjutnya, pada eksplorasi konsep ini diberikan beberapa video mengenai sekolah yang sudah mempraktikkan pendidikan yang memerdekakan. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh-contoh sekolah, salah satunya adalah sekolah akar. Nah, ini memberikan pembelajaran atau memberikan ilmu kepada saya untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang membedakan peserta didik dan berpusat pada peserta didik. Sehingga saya lebih tahu, saya lebih mengetahui, memiliki pandangan hal apa yang akan saya lakukan ketika nanti saya akan mengajar di sekolah. Lalu selanjutnya adalah ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini kita berkelompok untuk membuat rumusan mengenai 3 pertanyaan yang sudah ada di LMS, itu mengenai praktik baik terhadap pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Selanjutnya pada demonstrasi kontekstual, yaitu memberikan gambaran yang kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, di sini saya membuat media visual, yaitu mengenai infografis begitu, mengenai infografis tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dihubungkan dengan pemikiran Ki Hajar dan juga penerapannya menggunakan profil pelajar Pancasila. Lalu untuk elaborasi pemahaman itu berlatih untuk memberikan perspektif reflektif kritis berdasarkan pemahaman saya mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, untuk koneksi antar materi, di sini membuat kesimpulan mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, dalam kesimpulan ini kita harus dihubungkan dari topik 1 hingga topik 5. Sehingga dengan mengaitkan materi itu, harapannya saya dapat mengimplementasikan pemahaman tersebut pada sekolah tempat saya PPL untuk selanjutnya. Untuk kegiatan aksi nyata itu adalah membuat sebuah proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, di sini saya membuat sebuah karya atau sebuah kegiatan, yaitu adalah tabel kindness diary. Maksudnya adalah tabel kebaikan di setiap hari. Nah, jadi di sini nanti saya lihat ini karena saya lihat dari latar belakang sekolah yang sekiranya kegiatan ini tuh aslinya adalah simple, membuat sebuah kebaikan entah dia di dalam kelas atau entah dia di luar kelas, sehingga peserta didik bisa tidak hanya mereka pintar di akademiknya saja, namun mereka dengan sikap dan lain sebagainya, dia peduli dengan lingkungannya, sehingga mereka juga memiliki kemampuan yang beragam, tidak hanya pengetahuan kognitifnya saja. Lalu tugas tambahan di sini yaitu refleksi pribadi dalam bentuk tulisan mengenai Pancasila sebagai tampak dalam iklim dan suasana belajar di sekolah. Nah, ini penulisan refleksi ini dilihat dari sekolah tempat saya PPL. Nah, yang direfleksikan ini dia mengenai suasana dan iklim Pancasila serta proses pembelajaran yang memerdekakan. Dan strategi mengimplementasikannya itu saya awalnya dari menyelesaikan semua tugas-tugas yang ada di LMS, baik tugas individu maupun tugas kelompok, serta pemaparan materi pada topik tersebut. Dan materi ada pemberian tugas pada topik ini sangat penting bagi saya karena saya memiliki pemahaman mengenai pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang nantinya akan saya terapkan pada pembelajaran di tempat saya PPL. Pada aksi nyata membuat sebuah proyek perubahan ini juga akan diimplementasikan di sekolah PPL mengenai pendidikan yang berpusat pada peserta didik agar harapannya di sekolah ini juga ada perubahan yang lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Nah, untuk artefak pembelajarannya, di sini tadi sudah saya sampaikan mengenai alur merdeka. Nah, pada artefak pembelajaran ini hanya 4 saja yang saya
tekankan, yaitu mengenai pada kegiatan demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, aksi nyata, dan tugas tambahan. Ini tadi sudah saya sampaikan sebelumnya untuk isi dari demonstrasi, koneksi, aksi nyata, dan tugas tambahannya. Berikut saya berikan link agar bisa mengetahui hasil dari kegiatan yang sudah saya lakukan pada kegiatan alur demonstrasi, koneksi, aksi nyata, dan tugas tambahan ini. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Apa sih yang saya dapatkan ketika saya mendapat pembelajaran di sini? Yang pertama adalah lebih mengetahui hal yang perlu disiapkan oleh guru mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, saya perlu meyakinkan kepada diri saya untuk memilih sebagai guru. Jadi, saya tidak hanya fokus dalam pekerjaannya saja, tapi saya harus yakin bahwa menjadi guru itu tidak hanya tugas memberikan materi saja, tapi ternyata masih ada banyak-banyak tugas yang harus diselesaikan, yang harus dipersiapkan, sehingga saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya siap untuk menjadi guru. Terus yang ketiga, dengan dasar-dasar pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dapat menjadi bekal ke depannya untuk saya menjadi calon seorang guru. Nah, tadi contohnya ketika saya sebagai guru itu harus menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya seperti itu, terus mengenai sistem Among, terus budi pekerti, dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu memberikan kegiatan yang berpusat pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena sekolah sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka, yaitu harus menuntun anak-anaknya sesuai pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah menghasilkan perubahan terhadap peserta didik dan juga proses pembelajaran selanjutnya. Jadi untuk kegiatan di sini mungkin dari pembelajarannya itu sudah melibatkan peserta didik dari awal hingga akhir pembelajaran. Misalkan dari awal guru memberikan kesepakatan kelas, itu nanti anak-anak juga harus menyetujui atau misalkan ada yang pendapat lain, terus anak-anak juga diberikan kesempatan atau diberikan ruang untuk berdiskusi entah di forum kelas atau di forum kecil sesuai kelompok-kelompoknya. Terus selanjutnya anak-anak diberikan kesempatan untuk presentasi agar anak-anak lebih percaya diri dan mau menyampaikan pendapatnya kepada teman-teman yang lain. Dan teman yang lain juga bisa merespon apabila ada hal yang mereka belum diketahui atau ada hal yang berbeda dari hasil kerja mereka. Dan yang terakhir itu ketika refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran ini dilakukan mungkin bisa ketika anak-anak ditanyakan apakah ada materi yang masih bingung atau sudah belajar apa tentang hari ini, terus dan juga harapannya untuk pembelajaran selanjutnya bagaimana. Sehingga guru ini juga bisa merancang pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan optimal. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai jurnal refleksi mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.